kills people. Ini bukan soal perumpamaan atau sekedar kiasan belaka. It's literally korupsi membunuh manusia. Gini deh. Nitia kasih gambarannya ya. Tersedia anggaran untuk pembangunan jalan lengkap dengan fasilitas pendukungnya. Lalu tangan-tangan jahil para koruptor mengambil bagian dari dana yang tersedia. Sehingga uang cuma cukup untuk beli aspal kelas rendah. Bahkan tanpa penerangan ataupun rambu yang memadai. Alhasil kualitas jalanan pun jadi berantakan. Mudah rusak, berlubang, lalu kendaraan melintas di atasnya. Dan ini bukan analisa asal-asalan. Di Jakarta saja, mulai Januari hingga Mei 2021 ada 40 kasus kecelakaan yang terjadi gara-gara fasilitas prasarana dan lingkungan jalanan. Bahkan menurut data dari Kepolisian Resor Jember, di Januari 2021 dalam sepekan ada 6 orang yang meninggal dari 8 kasus kecelakaan karena jalannya rusak. Ini tuh baru yang tercatat saja loh. Tapi kok ya para koruptor ini seakan gak dapat hukuman atau punishment yang setimpal. Bahkan minta dikabarin dulu kalau mau di OTT. Kami para kepala daerah, kami semua takut dan tidak mau di OTT. Maka kami mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan sebelum OTT kami dipanggil dahulu. Kalau ternyata dia itu berubah, ya sudah lepas gitu loh. Tapi kalau kemudian tidak berubah baru ditangkap Pak. Belum lagi soal hukuman yang udah kayak etalase diskonan. Selamat datang, promo akhir jabatannya. Kita ada banyak sekali penawaran saat ini. Pilihan yang pertama, produk Bansos. Dapatkan mulai dari harga 15,1 M, tapi kalau punya keluarga bisa minta diskon besar-besaran. Plus ada bonus. Wow, banyak pilihannya. Promo yang kedua, paket Red Notice. Beli 2 koper ini, Anda dapat tiket gratis jalan-jalan ke luar negeri dan langsung kembali ke tanah air di hari yang sama tanpa terdeteksi. Silahkan dipilih kopernya kakak. Jangan sampai kekhawatiran generasi muda akan korupsi yang cukup tinggi berubah jadi apatis, antipati, atau bahkan masuk zona nyaman kejahatan luar biasa ini. So, apa ya upaya KPK sebagai lembaga anti korupsi nomor 1 di negeri ini untuk membentengi generasi muda dari virus para tikus berdasi? Nonton ya di Ngopi. Kamu rakus seperti tikus, tak pernah puas sikat terus. Tak peduli itu bukan hakmu, yang penting kenyanglah perutmu. Kamu serakah seperti penjajah, meski rumahmu sudahlah megah. Tetap saja merasa kurang, oh dasar curang. Du 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 du. Mana nih kopinya nih? Ngapain aja sibuk amat? Sorry. Aduh, pelanggan sudah pada datang. Aduh, sorry. Ini silahkan kopinya. Ini rasa yang pernah ada. Makasih. Enggak, ini pusing gini loh. Aduh, mumpung ada Pak Wawan juga nih Mas Inu. Jadi
ponakan yang umurnya nggak jauh beda. Sama, Clear banget harus ini. diperjelas ya masalah usia ini ya. Jadi dia tuh mau bikin SIM. Mau bikin SIM, minta tolong lah gitu kan. Tolong dong Kak ini bilangin sama, kan ini kenal sama orang-orang ini kan bisa membantu gitu kan. Orang-orang dalam gitu kan, dalam sih kenal. Tapi kan bukan itu intinya sebenarnya. Ini kan membuat jadi bertanya-tanya ya. Ternyata masih juga ada orang yang seperti itu. Aku tanya dong, kenapa emang males ngantri? Jawabannya gitu. Ini perlu aku sambungin ke Polwan, Polwan atau gimana? Kayak perlu kita obrolin nih. Gimana nih? Kayaknya perlu sambil duduk kali ya. Silakan. Gimana itu malas ngantri terus menerobos Karena aturan? sebenarnya gini sih, Mas Ino, Wan, Nitya rasa ya, semua anak muda masyarakat Indonesia sudah tahu itu nggak boleh dilakukan. Itu udah masuk kategori korupsi gitu kan. Itu udah sesuatu yang kita tidak boleh lah menganggap itu hal yang lumrah gitu. Tapi kan ada beberapa orang yang mereka tidak punya cukup waktu atau terbiasa gitu karena punya privilege misalnya. Crossing gitu ya? Iya, langsung cepat gitu. Atau karena memang ada oknum-oknum yang membuat segalanya serba sulit. Iya. Iyanya nih, iya kayak iya, I know. Aku tahu banget, I feel you need gitu. Emang gini nih yang susah nih, yang bikin tidurku tidak nyenyak semalaman gitu ya. Jadi janjian ruangnya dibuka supaya lebih sulit sehingga ada kesempatan orang memanfaatkan ruang-ruang yang sempit itu. Jadi sebenarnya orang korupsi itu bisa karena berbagai macam ini ya. Kondisi, motif. motif. Orang boleh jadi sebetulnya dia tidak punya niat. Tapi karena sistemnya membuka kayak gitu kan ya, kayak misalnya tadi yang harusnya kalau antriannya dibuat secara elektronik misalnya gitu kan ya, orang kan tidak usah capek-capek gitu ya, lagi datang jam berapa misalnya. Transparansi gitu kan sini. Tapi kalau sistemnya memang dibuat buruk kayak gitu, orang yang tidak niat pun jadi ikutan kan gitu sini. Serasa nggak punya pilihan. Atau gini, sistemnya sudah bagus misalnya, sistem bagus. Tapi kalau orangnya punya niat dari awal gitu kan ya, ini ya dicari aja celahnya kan gitu. Jadi dari orangnya, dari individunya, boleh jadi dari sistemnya juga. Jadi memang dua-duanya harus diperbaiki. Sistemnya harus diperbaiki supaya lebih transparan, lebih celah-celah potensi korupsinya itu ditutupin, gitu kan sini. Orangnya juga individunya harus dikasih pelajaran juga kan gitu kan, kasih pemahaman, kasih pengertian gitu, bahwa supaya sadar gitu kan ya, bahwa apa yang dilakukan itu salah gitu kan sini. Kalau nggak lingkaran setan aja nggak akan selesai. Betul. Dan gini, kebanyakan orang itu tidak sadar bahwa kalau dia melakukan tindakan kesalahan itu, dalam hal ini korupsi ya, ini di sini, sebenarnya dampaknya bukan hanya pada dirinya. Tapi kalau dia melakukan kesalahan dalam korupsi ini, dampak pada dirinya sendiri, boleh jadi pada keluarganya, pada sosial, bahkan kalau kita lihat terhadap bangsa dan negara ini juga. Tapi kalau membuat orang menjadi lebih dekat dengan dampak korupsi itu gimana caranya Pak? Sehingga tadi lebih sistemnya oke, tapi niat orang untuk melakukan kejahatan jadi nggak ada. Terbatas. Sekarang ngerasa dampaknya dekat banget tuh. Betul. Jadi ini salah satu tugas kami juga sebetulnya ya, tugas KPK. Kan selama ini masyarakat taunya tugas KPK itu nangkepin orang aja gitu kan ya. Karena itu yang yang terlihat di media kan gitu ya. Nangkepin orang gitu. Padahal bukan itu saja tugas KPK itu kan. Nah, KPK sekarang menggunakan 3 strategi yang disebut dengan Trisula lah istilahnya. Trisula apa aja tuh Pak? Nah, Sula pendidikan tadi. Ini adalah membangun karakter tadi, menanamkan jiwa-jiwa nilai-nilai anti korupsi pada jiwa-jiwa masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah sulanya adalah pencegahan, perbaikan sistem supaya orang tidak bisa korupsi. Yang ketiga baru penindakan. Paralel. Dari semua tindakan-tindakan korupsi tadi yang dilakukan di Indonesia, yang mana yang paling sering sih Pak? Kan ada tadi 7 ya. Jadi gini, pernah lihat di media gitu ya, ada orang yang ditangkap KPK, kemudian dia sudah menjadi tersangka, kemudian di depan dia mengatakan begini, apa salah saya? Saya tidak pernah merugikan keuangan negara. Saya nggak pernah ngambil uang negara. Kenapa saya ditangkap? Sering tuh kalau ada jumpa pers penangkapan. Karena dia berpikir bahwa yang namanya korupsi itu adalah mengambil uang negara, kemudian dimanfaatkan untuk diri sendiri dan berakibat kepada perekonomian negara menjadi hancur dan lain-lain.
itu satu dari 30 jenis korupsi sebetulnya. Masih ada 29 Jadi, yang lain. ada 30 sebenarnya, ada 30. Cuma dari 30 ini kita klaster menjadi 7. Gitu kan. Jadi yang pertama adalah yang terkait dengan keuangan negara dan perekonomian negara. Ya, itu yang Jadi dia paling sering penyalahgunaan dilihat. kewenangan tadi. Gitu. Ya. Itu yang biasanya orang tahu bahwa korupsi itu di sini. Yang kedua adalah penggelapan dalam jabatan. Oke. Penggelapan jabatan gini, Mas Indu misalnya sebagai bendahara nih, bikin laporan, 3 bikin laporannya, buku 1, Beda-beda. buku 2, buku 3 beda-beda. Ini masuk ke sini. Oke. Lalu yang kedua, misalnya yang ketiga misalkan Itu jabatan publik ya, sorry. ya, Yang- jabatan yang publik. Oke. Dalam hal ini karena KPK kan ke publik. publik gitu kan sini. Lalu suap menyuap. Nah, ini suap menyuap artinya dia punya kayak tadi untuk mempermudah Urusan. perizinan, mempermudah urusan dan lain-lain, Dia dia memberi masukin. sesuatu dan ada yang menerimanya juga. Ada deal gitu kan ya ini. Ini suap menyuap. Lalu ada gratifikasi. Oke. Nah, kalau gratifikasi itu pemberian hadiah gitu kan ya kepada seseorang yang punya jabatan tadi dengan harapan Dia mendapatkan keuntungan. ke depan, ke Ini yang depannya. suka salah kaprah dengan Nah. budaya timur kita yang enggak enakan. Betul, betul. gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi terbiasa kita memberi hadiah gitu kan sininya. Padahal itu akan berpengaruh pada orang yang punya jabatan tadi. Persis. Suatu saat karena pemberian tadi itu dia bisa melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan atau sebaliknya. Dia tidak melakukan sesuatu yang harusnya dia lakukan gitu. Karena pemberian tadi. Perasaan tidak enak digratifikasi. tadi ya. Iya. Oke. Kemudian juga ada misalnya dalam PBJ, pengadaan barang dan jasa, conflict of interest. Dia sebagai pejabat negara atau sebagai katakanlah saya contoh kemarin sebagai bupati, kemudian dia melakukan pengadaan barang dan jasa tapi yang ditunjuk anaknya misalkan, Oke. istrinya. Konflik ya, Nah, itu kepentingan. conflict of interest dalam pengadaan barang dan jasa. Bisa juga kegiatan apa namanya itu kejahatan-kejahatan yang lainnya yang memang terkait dengan tindak pidana korupsi tadi. Menghalang-halangi, Oke. dipanggil jadi saksi, Dia nggak datang, misalnya oke. dihalang-halangi dan lain-lain. Pernah mungkin kita dengar waktu itu ya, ada yang sampai benjol-benjol Sampai kayak dijemput. gitu, Paksa ya. menghalang-halangi. Nah, itu kan juga di Iya. situ. Jadi dari 7 itu yang memang yang banyak ditangani oleh KPK itu adalah hampir 80% itu suap menyuap dan gratifikasi. Oke, paling banyak suap menyuap dan Suapnya dan gratifikasi. gratifikasi. Tapi beberapa pejabat kita kan sudah menunjukkan niat baik ketika dia mendapat gratifikasi, Dilaporkan, dan KPK mempublikasikan. Sebenarnya Iya. itu kan cara untuk mendidik publik bahwa ini keliru loh kalau kalian menerima ini dan tidak melaporkan karena akan berdampak pada keputusan yang kalian ambil atau keputusan yang jadi tidak kalian ambil karena itu. Karena gratifikasi juga macam-macam Mas Indo, Oke. Mbak Cynthia. Jadi ada yang memang harus dilaporkan, ada yang tidak perlu dilaporkan. Kategorinya apa yang membuat dia Kalau harus lapor atau memang tidak? kalau memang pemberian itu jelas-jelas yang memberikannya itu adalah orang yang punya kepentingan dengan kewenangan saya, itu harus lapor dan sebaiknya itu ditolak. Gitu. Persis. Kalau udah terlanjur dapat ya saya lapor kan gitu. Karena kan ada juga kemudian modusnya mungkin tidak untuk pribadi, tapi karena menikahkan anaknya gitu. Itu kan suatu hal yang kadang-kadang suka dijadikan alasan Ya, tidak abu-abu langsung ya. gitu kan. Ya. Tidak langsung diberikan. Atau gitu. untuk nyumbang masjid misalnya Ya, gitu kan. Ya, tapi atas kan ke dia nama, dulu. gitu. Habis ke dia baru ke sana kan. Kalau nggak ada dia belum tentu orang Belum nyumbang nyumbang, masjid kan betul. gitu kan. Ya, Dia ya. nyumbang masjid karena ada Pengalaman- dianya misalnya kayak gitu. Pengalaman KPK ada jenis gratifikasi yang paling ajaib atau yang unik kayak Mbak Dita. Dulu kan Pak Jokowi dapat gitar itu kan salah satu yang unik. benar, Ada dilaporkan yang- juga. Atau nilainya besar. Ya paling besar yang dari kalau nggak salah itu yang dari Raja Salman itu ya, Oke. yang dilaporkan ya ke Pak Jokowi juga waktu itu kan ini. Nilainya besar Ya, sekali ya. ya. Ya banyak juga yang melaporkan dulu sebelum paham mungkin mereka nih ya dapat makanannya datang ke KPK dikasihin, gitu kan. Padahal di perjalanan juga udah seminggu, sudah. gitu kan udah keburu busuk kan dan Basi lain-lain kan juga. kayak gitu. Nah yang nggak usah dilaporkan tuh itu Mas, yang memang misalkan terkait dengan keluarga. Saya mau menikahkan anak misalnya gitu kan ya, orang tua saya ngasih uang untuk pernikahan anak saya atau misalkan adik saya nyumbang gitu kan, itu nggak usah dilaporin gitu kan, karena itu kan memang sifatnya dengan keluarga. Internal gitu ya. Selama keluarga tadi itu tidak berkaitan dengan jabatan Jabatannya. saya. Kalau itu ranahnya lain lagi. Kalau selebgram bilangnya endorse. Nah, endorse ya, benar-benar endorse itu. Itu benar, Ya. Tapi dengan mengandaikan itu berarti kesadaran pejabat publiknya harus tinggi ya Pak. Dia tahu bahwa ini kepentingan internal dia atau Iya. ada kepentingan yang terkait dengan jabatan dia. Gini ya, harusnya ya
harusnya menurut saya nih sebagai orang-orang yang beriman gitu kan, begitu dia tahu salah itu hati kita juga udah langsung Bunyi ya, gitu kan. ya. kesini kan gitu kan. Nggak sinkron nanti. Nah, masalahnya kebanyakan teman-teman ini yang terlibat di sana itu ya rasionalisasinya muncul kan, untuk keluarga. Saya Ada ingin alasan-alasan yang dibentuk lah. alasan-alasan yang sebetulnya itu dicari-cari gitu kan, Oke. ya, ini ya, untuk Jadi mungkin mendapatkan sebenarnya selain pemahaman tadi yang harus disamaratakan, karena kan gray area-nya gede banget gitu kan. Terlepas dari apakah seseorang berniat atau tidak, ada celah atau tidak, gray area-nya gede banget. Nah, yang seru lagi kalau dari anak muda zaman sekarang adalah mereka punya pertanyaan-pertanyaan yang kesannya sederhana, tapi itu basic banget sebenarnya. Kita coba akan munculkan beberapa pertanyaan, tapi mungkin nanti ya. Habis jeda kita akan balik, kita coba pengen tahu apa sih yang sebenarnya ada di benaknya generasi muda sekarang soal korupsi di Indonesia. Usai jeda. Udah lengkap belum? Lengkap Pak, benar lengkap nih. Udah Pak, lengkap benar. Lengkap, Kode itu. lengkapnya beda itu kan. itu lengkapnya beda. Tadi gitu kan. itu komanya Bukan sama masalah nadanya beda dokumentasi ya. yang lengkap, bukan. Ada yang lainnya nggak gitu Ya, kan? ya, Dilengkapi nih. Saya mau tanya dong Pak, kan korupsi ini sampai sekarang masih merajalela. Apakah menurut Bapak hukuman untuk koruptor itu masih kurang? Terima kasih Pak. Ini perlu diperhatikan loh, nada, koma, dan pertanyaannya masih kurang ya Pak, gitu Pak sebenarnya. Jadi Kayak Kayak nyindir ya? Kayak nyindir ya? Iya loh, ini Terima, Pak. Itu enak banget sih koruptor kritis. itu. Kalau gini, KPK itu menghukum seseorang. KPK ini penegak hukum. Ya. KPK penegak hukum, dia menghukum seseorang juga tidak boleh keluar dari ranah hukumnya. Jadi harus berdasarkan hukum. Jadi KPK menuntut seseorang harus dasar hukumnya apa? Gitu Ya, kan ya? ya. Ya undang-undangnya yang digunakan kan gitu kan sih. Kenapa 4 tahun, kenapa 5 tahun, kenapa 10 tahun? Ada ini. Jadi bukan menuntut seseorang untuk dihukum itu bukan karena dendam, bukan karena apa namanya itu permintaan Pihak sekelompok lain. orang dan lain-lain, bukan karena tekanan-tekanan itu. Harus karena bukti gitu kan ya ini. Makanya kita lihat bisa jadi ada orang yang menurut kita korupsinya kok sama gitu kan ya ini ya. Tapi Tapi hukumannya kok beda. tuntutannya beda gitu kan ya. Mungkin dasar buktinya tadi. Ada yang buktinya yang sangat kuat, ada yang buktinya yang masih harus digali lagi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sekali lagi KPK menuntut seseorang untuk dihukum itu dasarnya adalah dari pembuktian yang ada di situ dan dari koridor hukum, tidak keluar dari undang-undang tadi. Makanya kalau dilihat kurangnya Pak, ya undang-undangnya harus diganti. Nah, KPK kan sebagai pelaksana undang-undang, yang bikin undang-undang kan bukan KPK. Ya. Itu di sini ya pemerintah dengan DPR gitu kan di sini boleh didukung oleh para akademisi mungkin bikin naskah akademiknya. Karena menariknya dan gini, lain-lain. menariknya gini Pak Wawan, kalau kita lihat juga ini pantauannya ICW dari persidangan, rata-rata hukuman koruptor sepanjang tahun 2020 lah ya, ini hanya 3 tahun 1 bulan penjara. Jadi mungkin seperti para mahasiswa Ya, tadi ya. bertanya-tanya, koruptor jelas itu benar-benar harus tidak hanya dimiskinkan ya, tidak hanya dipenjara, dimiskinkan dan lain-lain. Tapi di mana efek jeraknya? Kalau rata-rata hukumannya ya hanya bisa 3,1. dilalui dan mungkin Ya. dipotong dengan masa tahanan berapa lama gitu, nggak berasa. Jadi sekali lagi, jadi kewenangan KPK itu cuma sampai penuntutan di pengadilan. Itu. KPK menuntut tadi yang di awal tadi kan KPK harus menuntut sesuai dengan undang-undang yang ada, bukti-bukti yang ada. Kemudian sampai penuntutan membuktikan di pengadilan. Yang memvonis bukan KPK, Ya, memvonis hakim, gitu kan. Ya. Itu di luar KPK. Di vonis lebih kecil kita masih bisa kasasi, bisa banding dan lain-lain gitu di sini ya. Kemudian nanti setelah divonis inkrah masuk ke lapas misalnya Ya, gitu kan ya. ya ini ya, lembaga pemasyarakatan. Dapat remisi itu juga di luar KPK kan gitu kan sini. Jadi KPK cuma sampai membuktikan kemudian sampai penuntutan. Ya. Dan membuktikan penuntutannya di pengadilan bahwa itu adalah Betul. sesuai dengan apa Ya. yang kita yakini. Tapi kali dengan 2 dasar undang-undang dan pembuktian yang tadi dilakukan oleh KPK, kalau undang-undang kan di luar kewenangan KPK nih, Betul, legislator. Harusnya yang diperkuat pembuktian dan upaya Betul. untuk Betul. memastikan Iya. kejahatannya itu Tuntutannya. luar biasa. Betul. Nah KPK kekurangan itu nggak Pak?
Sehingga kok hasilnya kalau di rata-rata ICW kan cuma 3,1. Selama ini enggak juga ya. Apa namanya itu kita berusaha semaksimal mungkin gitu kan ya ini ya. Bahkan ada juga yang dituntut sampai apa namanya itu seumur hidup, ada gitu kan ya ini. Kemudian juga yang di atas 15 tahun, 18 tahun juga banyak gitu kan sini ini. Hanya saja kalau dikumpulkan semua mungkin ya Rata-rata. namanya rata-rata Naik kayak turun, tadi ya ya. sini ini. Dan sekali lagi kewenangan KPK hanya sampai ke pengadilan. Dan sekali lagi kalau memang mau ini ya undang-undangnya gitu kan ya tadi. Supaya Diperbaiki. kalau ini harusnya 20 tahun minimal, jangan 4 ya. tahun. Ya undang-undangnya harus dirubah. Kesamaan keprihatinan soal korupsi ini di antara penyidik KPK dengan hakim yang akan memvonis itu, Pak Wawan melihat sama nggak? Sehingga apa yang dituntut, apa yang dibuktikan, Ketok palunya akhirnya oleh juga hukum sama juga ya? disesuaikan. Ya kan masing-masing punya ini ya, apalagi hakim kan punya apa namanya itu, dia itu Pertimbangan sebagai wakil tersendiri. Tuhan gitu kan ya. Iya, Dia orang punya yang paling keyakinan dekat lah. sendiri ya. Kita juga nggak Atau bisa. seberapa kita harus sering menghormati. teman-teman ini ya penyidik KPK kan mereka kemudian yang terlibat mengumpulkan bukti sampai kemudian merancang bagaimana nanti OTT-nya tidak tercium gitu kan. Tapi akhirnya ketika di ranah persidangan, ketika ketok palu, vonis diberikan itu jauh di bawah tuntutan jaksa penuntut umum gitu kan. Ya kan Dan ada KPK. kasasi, ada banding dan lain-lain. Seberapa gitu. seberapa sering teman-teman penyidik tuh akhirnya kayak Gregetan ini. gitu, gregetan Kalau gitu kan. kecewa, kayak, kalau greget, ya kita juga greget pasti kan. Bukan hanya masyarakat saja, kita bayangin juga lagi sama nobar itu greget kan. gitu ya, Pak, ya? Waduh, gitu kan ya. Nah, cuman kan ada upaya hukum lainnya, Berikutnya, bisa ya. banding, bisa kasasi dan lain-lain. Yang paling terakhir kita dapatkan yang dulu divonis 5 tahun, banding 9 tahun, nambah misalnya kayak gitu kan ini. Ada juga yang berkurang gitu kan, ada yang bertambah, ada yang berkurang. Ya kira-kira upaya yang dilakukan adalah semaksimal mungkin lah kira-kira ya. Kalau sebut kecewa ya pasti kecewa gitu kan, kalau belum sesuai dengan tuntutan kita pasti kecewa. Tapi nggak menurunkan ini dong optimisme ya, karena kalau kita Enggak, tarik lagi kan kita masih sebenarnya bisa lihat sejarah kan korupsi panjang kita tetap sekali. berjalan dengan optimisme yang sangat tinggi tadi itu sih. Oke. PR-nya berarti kan selain memastikan bahwa yang kejahatan besar-besar ini mendapatkan hukumannya, tapi kan juga praktik yang kecil-kecil tadi yang diingatkan sama Pak Wawan di Betul. awal. Ini Niti sebenarnya punya data dari data BPS tahun 2020 menunjukkan kalau nilai indeks persepsi dari indeks perilaku anti korupsi ini menurun. Jadi 2020 3,68, 2021 3,83. Jadi seakan-akan bahwa masyarakatnya semakin permisif gitu, Pak. Setahu saya, data BPS itu indeks perilaku anti korupsi dari memang turun naik ya, turun naik. Tapi mulai 2017 ke sini itu naik terus. Walaupun kecil ya kan ya. Trennya. Ada penurunan juga kecil, tidak signifikan. Tapi saya ingin jelasin begini. Di dalam survei perilaku anti korupsi yang dilakukan oleh BPS ini ada 2 yang dinilai. Oke. Yang pertama adalah persepsi, yang kedua adalah pengalaman. Oke. Jadi persepsi itu adalah kalau Mas Ibnu ditanya misalkan, ngerti nggak kalau ngasih uang itu sebut korupsi, gitu kan ya? Ya, ya. Tahu nggak masalah pengetahuan aja Ya, gitu kan ya? persepsi Atau pengetahuan sederhana, mengenai korupsi, nanti ditanya di sini sampai sejauh mana pemahamannya. Yang kedua adalah pengalaman. Pengalaman tuh boleh melihat orang melakukan korupsi Kejahatan itu atau dia sendiri. atau dia sendiri yang mengalami kan gitu di sini. Jadi ini 0 sampai 5 nih. Ya. Jadi makin angkanya mendekati 5 artinya pengetahuan orang, Makin persepsi bagus. tadi ya, pengetahuan orang mengenai korupsi itu bagus, tinggi gitu kan di sini. Pengalaman makin tinggi pengalamannya di sini berarti dia nilainya banyak, bagus. ya. Artinya dia bisa saya mengalami tapi saya nolak melakukan, misalnya kayak gitu. ya. Itu berarti nilainya bagus kan gitu di sini. Ini memang tahun yang lalu itu hasil surveinya itu untuk pengalaman itu turun dikit. Dulu 3,91, sekarang 3,90 gitu kan. di Oke. sini. Turun dikit pengalamannya. Persepsinya yang masih kurang, Juga ini kenapa, 3,8 Pak? sekian. Ya. Karena sibuk dengan isu pandemi kemarin sehingga orang juga nggak banyak. Bisa interaksi. jadi. Ya, 2 tahun terakhir jadi ini ya. dari hasil diskusi kami itu masyarakat dengan pandemi kemarin itu malas keluar rumah kan. Malas keluar rumah jadi nyuruh orang nambahin gitu kan ini ya.
misalnya ngurus KTP ke kelurahan Supaya kan. bisa masuk rumah sakit Males misalnya. bener sembilan gitu kan ini. Ada Pak Hancip yang ngatakan, Tolong Pak dong. Satpam tolong dong ini. Ya. Kasih misalnya gitu. Ini kayak gitu itu. Jadi karena pandemi kemarin orang males keluar rumah. Walaupun ada beberapa aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan ya, tapi kan ada yang masih konvensional masih dilakukan seperti itu. Jadi atau contoh tadi membuat SIM gitu kan, ada yang lewat orang lain gitu kan, tolong dong ini. Padahal kan kenapa nggak Lewat orang sendiri dalam, aja? padahal orang dalam lagi di luar gitu Iya. ya. Gini, berarti sebenarnya yang Nitya tangkap kalau untuk memutus cycle tadi kan sebenarnya masyarakat juga harus aktif. Ada nggak yang difasilitasi juga oleh KPK supaya masyarakat bisa lebih terlibat melapor misalnya? Gitu. Di KPK itu ada istilah 3L gitu ya. Maka Apa kita gitu? pakai gini 3L. 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 Lihat, lawan, laporkan. Ya. Jadi kalau orang melihat korupsi, gitu kan dia melihat lawan. Lawannya gimana caranya ngelawan korupsi, gitu kan sini ya. Ya kalau kita punya kewenangan dengan kewenangan kita. Oke. Kalau kita nggak punya kewenangan tapi kita bisa bicara atau bisa nulis, bicara atau nulis, gitu kan sini ya. Kalau enggak ngelawannya dalam hati aja, itu yang selemah-lemahnya kita kan di Paling tidak ngebatin saya nggak ikut-ikutan gitu ya. Orang sudah ngerasa bahwa sebenarnya saya nggak setuju kayak gitu, itu udah keren. ya, tapi perlawannya yang paling rendah ya di situ ya. Yang bagus yang punya kewenangan pakai kewenangannya. Dan mengajak Atau orang. mungkin ya. harus Betul. ini kali Pak. Sekarang kan zamannya digitalisasi semua serba pakai apps gitu. Nah, harus pakai aplikasi mungkin supaya mereka secara laporannya lebih gini. ini ya cepat gitu kan. Ada satu kasus ya dulu ya. Saya nggak akan nyebut daerah mana gitu kan ya. Oke. Dengan membuat aplikasi perizinan dulu. Jadi ada satu aplikasi perizinan dia dibikin online. Oke. Bagus kan? Gitu kan ya. Ini Ya, bagus itu nih. meng-crossing banyak Ya kerumitan. bagus gini. Sayangnya aplikasi itu digunakan oleh oknum-oknum di sana itu untuk mendapatkan nilai tambahan tadi. Oke. Jadi kan misalkan sini ada 3 tahap nih. Yang pertama lewat Pak Inu, terus ke saya, terus Mbak Nisa dari sini. Pak Inu, ini udah lengkap belum? Ininya, karena dia harus masukin password kan? Ya, untuk dapat password. Udah itu. lengkap belum? Lengkap Pak. Benar lengkap nih. Udah Pak, lengkap benar. Lengkap, Kode itu. lengkapnya beda itu kan. Itu lengkapnya beda. Tadi gitu kan. titik komanya Bukan sama masalah nadanya beda dokumentasi ya. yang lengkap, bukan. Ada yang lainnya nggak gitu kan? Dilengkapi nih. Siapa sudah oke. Dokumen Baru kasih gitu password. ya. Nah, kasih password. Masuk saya. Demikian juga saya gitu. Itu ketahuan kan? Oke. Dulu dengan bareng-bareng sama di daerah itu dengan tim saber pungli dan lain-lain. Ketahuan semua dari Dan mulai paling atas sampai ke bawah. Ketarik. Semuanya ikutan kan gitu kan, ikutan di situ. Nah, akhirnya seperti apa? Sistem itu bagus, tapi pasti ada celahnya kan gitu kan. Ya. Maka diperbaiki. Nah, di pencegahan tadi memperbaiki sistemnya seperti apa? Oke. Dibuatlah semacam timingnya. Jadi kalau dokumen sudah lengkap di Pak Inu, kemudian dalam lama waktu 2 harus hari misalkan, tidak diproses? belum Masuk. ini sudah dianggap lewat Jalan, ke sini. ya. Tempat saya juga gitu. Di saya itu maksimal 5 jam. Kalau udah lebih dari 5 jam saya tidak memberikan Approval, ini berarti sudah dianggap dianggap jalan. kayak gitu. Oh, Bahkan kalau oke. enggak bisa 2 hari, bisa 2 minggu di tempat saya. Lengkap nggak nih? Lengkap belum? Lengkap Gitu nggak? kan. Jadi emang sistem memang penting, Betul. tetapi sistem yang bagaimana yang bisa mencegah itu harus Iya, diperbaiki terus betul, berarti ya. betul. Karena ada ruang yang membuat orang melihat celah dari sistem ini bisa gue kerjain. iya, Nah, betul, kalau itu iya. di bypass oleh Betul. sistem lagi, Makanya saya bilang butuh kita dua-duanya Pak. Jadi sistemnya kita perbaiki, orangnya juga harus Orangnya diperbaiki. Oke, sistem diperbaiki, Betul. orang diperbaiki. Kita masih akan bahas lagi usai jeda. Silakan diminum dulu. Ini nggak pakai ekstra dokumen kok. Diminum. lengkap nggak? Perekonomian menurun, Pengangguran pengangguran ada, meningkat, kemiskinan gitu kan, ada. kemiskinan itu gara-gara korupsi juga kan gitu. Bukan karena skeptis dengan KPK. Saya pikir enggak juga. Mengapa kamu korupsi? Apa kamu tidak punya nasi? Aku lihat mobilmu berderet, tanahmu bertebaran di sana sini. Yo yo, mengapa kamu korupsi? Apa kamu tidak malu sama ibu?
Apa kamu tidak malu sama anakmu? Apa kamu tidak malu sama agamamu? Apa kamu tidak malu sama Tuhanmu juga hatimu? Bener, menembus jantungku deh pokoknya kalau liriknya. Tapi menarik loh, jadi kata tadi tidak malu sama ibu atau tidak malu sama anakmu. Yang sekarang terjadi itu kan justru malah korupsi dinasti gitu kan. Iya, Akhirnya malah diwariskan bahkan. Diwariskan. Turun-temurun. Iya, jadi ini kayak mesti direvisi liriknya kayaknya Om Jody. Yang punya pertanyaan tidak hanya Om Jody, tapi Nitya akan tampilkan, tadi kan di awal sudah ada pertanyaan satu, masih ada satu lagi. Kita akan lihat apa pertanyaan kali ini dari para generasi muda perwakilan. Saya ingin bertanya, apakah generasi milenial dan generasi Z saat ini sudah melek tentang apa itu korupsi? Terima kasih, Pak. Menurut Pak Wawan, sudah melek atau masih kriep-kriep atau cuma sebelah mata doang nih? Ya, jadi gini, korupsi itu kan ada yang kelihatan kalau di KPK ya. Di KPK itu yang disebut dengan grand corruption. Jadi karena kewenangan KPK, jadi yang ditangkap oleh KPK itu adalah orang yang korupsinya besar-besaran, penyelenggara-negara, aparat penegak hukum dan lain-lain. Gitu. Kalau yang ditangani oleh aparat penegak hukum yang lain, itu lebih luas lagi. Gitu kan ya, korupsi yang kecil-kecilan tadi, yang istilahnya apa petty corruption gitu kan ya, tadi suap menyuap kecil-kecilan, ngasih apa, nyogok dan seterusnya. Nah, apakah para milenial dan Gen Z disebutnya ya, Gen Z ini melek nggak dengan anti korupsi di sini, dengan korupsi dan anti korupsi tentunya gitu di sini. Kalau kita lihat dari hasil survei yang disebut BPS tadi itu, memang usia ini nilainya masih di bawah. Oh, dibanding rata-rata. Dibanding rata-rata yang usia kerja ya, usia kerja 25 sampai 40 gitu kan ya. Yang belum nyampe ke 25 tadi itu milenial dan Gen Z itu dia yang orang masih kuliah, SMA dan lain-lain. Itu memang nilainya masih 3, sekian gitu kan, dibandingkan dengan yang lain itu udah 3,8 dan lain-lain. Ini menjadi PR kami juga. Artinya dari KPK khususnya di kedeputian kami ini adalah bahwa ini harus lebih fokus ke sini nih. Ngasih sosialisasi. Ya. Apa dampaknya Pak kalau zilenial atau generasi muda itu nggak melek atau nggak care juga dengan korupsi? Kalau mereka tidak ngeh gitu kan ya dengan korupsi ini dampaknya seperti apa? Ketakutan kita semua tentunya adalah bahwa di tahun 2045 Indonesia 100 tahun gitu kan ini harapannya kan Indonesia menjadi Indonesia yang maju, Indonesia yang bebas korupsi, itu kan perekonomian maju dan lain-lain. Dan itu berarti kan 20 tahun yang akan datang itu mereka yang akan memegang kekuasaan, baik itu di legislatif, eksekutif maupun jadi dunia usaha gitu di sini. Nah kalau mereka dari sekarang tidak katakanlah dibangun nilai-nilai anti korupsi tadi, nilai-nilai integritas tadi gitu kan ya ini, nah mereka menjadi hal yang terbiasa dianggapnya. Berarti 20 tahun yang akan datang kita akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak paham dengan itu, gitu kan sini, atau menganggap biasa hal seperti itu. Dan cita-cita 100 tahun kemerdekaan tadi bisa lenyap juga. Hancur, Pak. Dan mungkin lebih hancur dari sekarang kalau tidak disiapkan dari sekarang. Mau terdengar pesimis sih sebenarnya, tapi ini data dari survei Kedai Kopi menunjukkan ada beberapa isu sebenarnya, COVID-19, perekonomian, pengangguran, sosial, kemiskinan, korupsi, dan pendidikan. Mas Ido tebak deh, korupsi ada di nomor berapa? Ini dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Kayaknya agak bawah. Agak bawah ya. Ini menurut penerawangan gitu ya. Kalau menurut penerawangan tebakannya Pak Wawan, ini kira-kira ada di nomor berapa? Ini tahun 2020, 2021. Ini 2000, ya betul. Ini karena udah ada isu COVID ya, berarti udah masuk. Ini agak bawah. Agak bawah. Sama, kurang lebih? Ya, 11-12 dengan tadi hasil tempat BPS tadi ya. Karena nilainya memang masih di bawah. Artinya kalau tadi dikatakan itu boleh jadi di bawah juga gitu kan. True, benar. Ini ternyata harapannya saya nggak di bawah gitu. Harapannya itu juga nggak gitu, tapi begitu udah beralih. Itu cerminan bahwa memang tidak ada kepedulian dari masyarakat atau memang kepedulian pada saat ini konsentrasi terfokuskan kepada hal yang lain. Ini kita punya datanya, Mas Ido. Jadi memang bisa dibayangkan memang kalau COVID, kalau pandemi ya, tentu sorotannya perhatian ke sana. Tapi sebenarnya yang Pak Wawan tadi bilang,
kan korupsi kan terkait dengan kemiskinan, terkait dengan pengangguran, Nah, ini, perekonomian gitu yang sebenarnya. menarik ini sebenarnya. Dampak dari korupsi sebenarnya mereka itu menganggap bahwa korupsi nanti aja lah, dengan ngomongin korupsi, dengan kita ngomongin perekonomian dia pengangguran. Secara tidak langsung sebetulnya perekonomian menurun, pengangguran ada, meningkat, gitu kan, kemiskinan itu gara-gara korupsi juga kan gitu. Bukan karena skeptis dengan KPK. Saya pikir enggak juga gitu kan ya, masih banyak mahasiswa banyak anak-anak muda yang masih kita bareng-bareng bekerja gitu kan ya, ini dalam hal kampanye yang lain-lain masih banyak. Saya pikir karena tadi pemahamannya aja. Pemahaman mengenai korupsi dan dampaknya itu belum dekat. Belum ngeh lah gitu kan. Nah, mungkin proses dari bagaimana KPK melakukan pemahaman, kan KPK nggak hanya penindakan kan, pencegahan itu mungkin bagian dari itu juga, pendidikan juga untuk membuat orang kejahatan ini nyata loh, real loh. Kalau kalian tidak care, ini akan berdampak kemiskinan, pengangguran, ekonomi bisa buruk. Makanya kita coba, ini kebetulan kan pendidikan ini baru tahun ini pimpinan KPK yang dulunya di bawah sekarang dinaikkan menjadi Trisula tadi ya, jadi sebuah kedeputian. Nah, ini suatu yang serius gitu kan ya. Artinya pendidikan ini memang serius. Salah satunya adalah sosialisasi dan kampanye ini yang harus kita lakukan kepada publik, khususnya kepada tadi ya. Dari data-data yang ada, Gen Z dengan milenial ini masih kurang nilainya, berarti kita harus masuk ke sana. Polanya tentu beda. Cara teman-teman sosialisasi dan kampanye kepada mereka dengan teman-teman yang sudah bekerja dan pasti beda gitu kan sini. Makanya teman-teman sekarang belajar yang namanya digital campaign, gitu kan? Karena ternyata mereka milenial dan itu lebih banyak di medsos. Benar-benar. Ada yang kompetisi film anti korupsi ya Pak kalau nggak salah ya? Ada, salah satunya itu kita bikin yang namanya anti corruption festival, gitu kan Cynthia ini. Jadi tahun ini kebetulan walaupun pandemi, saya juga tadinya pesimis gitu kan, tapi antusiasme para pemuda ini ternyata tinggi juga. Tahun ini walaupun pandemi yang daftar itu ada 500. Para pemuda nih, ya pemuda sineas ya, orang yang seneng bikin film atau acting dan lain-lain itu ada 500 yang daftar untuk mengikuti festival anti korupsi di sini. Kemudian dari sekian banyak kita punya tim dengan pihak luar juga, kemudian menghasilkan 10 proposal film yang harus diproduksi. Nah, KPK ngasih apresiasi, kalau nggak salah 30 jutaan lah kepada mereka untuk produksi. Merealisasikan. Tapi saya yakin bahwa produksinya lebih dari 30 juta itu, karena kan untuk yang lain-lain. Tapi kalau kita lihat hasilnya bagus gitu kan. Tahun 2020 juga, ini jadi sejak 2013 kita lakukan ini. Gitu ya? Betul. Jadi mereka antusiasme sangat tinggi gitu kan ya di sini ya. Ini bentuk apresiasi KPK seperti itu tuh ya mereka terima walaupun kita tahu bahwa itu kurang gitu kan ya. Tapi mereka nggak peduli. Yang penting dia bisa berkreasi, mengeluarkan ide-ide dan menimbulkan awareness juga. Dan film-film ini kan sebetulnya isinya keseharian aja, keseharian kita di sekolah. Itu tadi di mendekatkan rumah. dampak korupsi dengan pengalaman Betul, harian. salah satunya di situ adalah mereka memperlihatkan bahwa ini korupsi loh, gitu kan? Yang selama ini kita dianggap nggak korupsi, ini korupsi loh, gitu kan ya? Dan dampaknya ternyata sangat dahsyat, gitu kan? Kalau kompetisi analisis data Jaga Data Challenge itu apa ya? Ini kayaknya ada aplikasinya. Tapi mungkin boleh dibahasnya, karena kayaknya agak panjang nih ngomongin aplikasi Jaga kan. Kita akan kembali saat lagi masih di Ngopi. Seberapa banyak sih data yang dimiliki KPK, laporan masyarakat yang kemudian ditindak lanjuti? Sebenarnya support publik untuk pemberantasan korupsi itu nggak akan surut menurut saya. Yang kadang naik turun itu support kepada KPK. Jadi supaya nggak salah paham Pak, apa aplikasi Jaga ini kan Nitya pernah dengar ada kompetisi data analisisnya juga. Apa itu? Jaga itu sebenarnya singkatan dari jendela pencegahan. Agak rumit ya, Jaga jendela pencegahan. Pokoknya dipas-pasin aja lah gitu kan ya, jendela pencegahan. Artinya gini, Jaga ini adalah sebuah platform yang dibuat oleh KPK, di mana kita mengintegrasikan data-data yang dimiliki oleh masing-masing kementerian dan lembaga. Kita ngomong kesehatan misalnya itu ya. Kemenkes. Berarti ada Kementerian Kesehatan, ada rumah sakit misalnya gitu kan.
Ngomong ke pendidikan, Diknas, ada Kementerian Pendidikan, misalnya kayak gitu ya sini. Ngomong bansos, ada Kementerian Sosial, gitu kan ya, Pemdanya dan seterusnya dan seterusnya. Di situ ada perizinan, ada untuk kesehatan, untuk pendidikan, kemudian untuk bansos tadi, kemudian kayak sekolah misalnya ya, pendidikan. Saya sekolah di mana dulu ya? Kita bisa tahu. Saya sekolah dulu di SD ini atau SMP ini, buka lokasinya di mana. Kemudian dilihat, oh ada apa aja di situ? Ada gurunya berapa orang, dana yang diterima oleh mereka berapa, dana bos misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Berarti bisa sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap institusi. Masyarakat bisa tahu di situ. Angkanya ada berapa dan lain-lain. Nah itu dikompilasi, diintegrasikan oleh kita gitu di sini, bisa digunakan oleh masyarakat untuk pengetahuan, untuk pemahaman dan lain-lain gitu. Nah di jaga data challenge ini adalah kita mengundang anak-anak muda ini, kita punya data ini loh. Coba dong pikirin, dianalisis, terus bikin jadi sesuatu yang lebih menarik apa gitu. Bukan hanya sekedar itu saja, tapi mungkin dia namanya anak muda ya, milenial dan sesuatu yang tadi baru punya, ya. oh ini harusnya dibukuin gini nih, silahkan gitu. Mau dibawa kemana datanya, mau dibawa kemana KPK, lanjutannya gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi data-data itu dianalisis oleh mereka, kemudian ya terserah mereka gitu. Kreativitas yang muncul dari kreativitasnya situ ya. jadi apa? Jadi sebuah informasi yang lebih informatif mungkin gitu kan ya, ini ya, yang bisa orang lain. Misalnya contoh gini, ada masalah bansos nih ya dulu, mungkin pernah dengar juga, tukang ojek sebelumnya ada seorang tukang ojek nggak dapat bansos, masuk jaga, dia lihat syarat-syarat bansos apa aja gitu. Oh dia bisa. Oh kalau gitu saya dapat nih, gitu. Terus di situ ada chattingnya kan, ini chatting dapat di akhirnya. Ini salah satu contoh yang bisa kita berikan misalnya gitu. Nah sekali lagi data jaga challenge ini adalah mengundang para pemuda-pemuda ini, kalau milenial dan Gen Z ini adalah untuk menganalisis data-data yang ada di jaga ini, kemudian mungkin timbul ide atau kreativitas yang lain untuk memanfaatkan data ini sebagai sesuatu yang lebih informatif, mungkin lebih berguna. Oke. Artinya kalau masyarakat sudah melakukan tugasnya, tadi mengecek, kemudian juga bahkan melapor, begitu. Seberapa banyak sih data yang dimiliki KPK, laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti? Oh iya. Setahun itu kurang lebih tiap tahun kita 4.000-an lah laporan. Yang laporan. Masyarakat umum atau masyarakat umum pada KPK biasanya laporannya hampir 4.000-an lah gitu kan. Bahkan pernah 6.000 dulu ya. Tapi dari 4.000 ini yang berhubungan langsung dengan korupsi itu paling 20%. Suami selingkuh lapor ke KPK. Ya bener loh. Suami banyak utang lapor ke KPK, nggak ada hubungannya kan gitu. Tapi kalau ditanya-tanya, nggak mungkin dia selingkuh kalau nggak korupsi, gitu kan. Karena perlu data tambahan dan lain-lain. Tapi apapun itu ya udah. Cuma 20% yang berhubungan dengan korupsi. Dari 20% itu nanti akan dipilah-pilah. Apakah ini memang kewenangan KPK atau kewenangan kepolisian atau kejaksaan. Nah itu nanti kita share. Oke, share data. Tahun yang lalu itu dari 20% tadi yang masuk KPK itu 7% yang bisa ditindaklanjuti oleh KPK. 7%. Tahun ini saya dengan teman-teman punya target lah untuk menaikkan menjadi 8%. Makanya gimana ke masyarakat supaya 3L tadi, lihat, lawan, laporkan. Gimana cara melaporkannya? Ya kita kasih tahu gitu sih. Karena kami berkepentingan sekali bahwa peran serta masyarakat di dalam melaporkan ini sangat penting, ya? Krusial gitu kan dia ini. Karena kalau kita lihat, saya pernah cerita ke beberapa teman juga, gimana KPK bisa nangkep orang di ujung sana gitu kan ya ini. Kalau saya katakan tadi dari Jakarta ini naik pesawat 2 jam gitu kan ya, ini habis itu naik speedboat lagi, kemudian naik darat lagi 1 jam gitu di sini. Kalau nggak ada laporan. Kalau nggak ada laporan dari teman-teman di sana, kita juga nggak pernah tahu. Kriteria atau jenis laporan seperti apa yang membuat KPK itu bisa menindaklanjuti dengan hasil yang optimal? Ya pasti adalah laporannya tertulis kalau bagus ya, tertulis. Yang kedua itu ada bukti-bukti pendahuluan lah gitu kan ya. Entah dokumen, foto, apalah gitu kan ya ini. Karena kalau nggak ada bukti itu nanti dianggapnya fitnah pencemaran nanti baliknya pencemaran nama baik nanti kan ini. Kemudian kalau memang kronologisnya misalnya seperti apa gitu sih. Dan yang pasti kalau sudah lapor KPK itu jangan dipublikasi.
Jangan habis lapor KPK masuk ke media. Saya sudah melaporkan ini, ya ngapain gitu kan? Jadi susah. orang yang jadinya. mau diperiksa malah siap-siap. Boleh jadi yang tadinya datanya lengkap karena dipublikasi tadi akhirnya malah hilang. Gitu, Banyak jenis laporan karena dia ngalami ketidakadilan biasanya atau kecewa biasanya malah lebih akurat. Mungkin ya. Misalnya Di lingkungan Lingkungan, yang ini ya. ada di dalam lingkungan Lingkarannya ya. yang situasi yang ada Ya. kronologisnya dia tahu. Gitu kan. Buktinya lengkap. Buktinya gitu ya. lengkap, ya. Oke, oke. Karena orang kalau cuma selewat mungkin nggak tahu katanya apa-apa ya. kan gitu. Kalau itu kan Ya. dia, aku mengalami sendiri loh. Betul. Data lengkap. Takutnya kalau ini jadi fitnah kan tadi kan kalau nggak Ya. lengkap di situ. Jadi sebenarnya support publik untuk pemberantasan korupsi itu nggak akan surut menurut saya. Yang kadang naik turun itu support kepada KPK. Itu kadang-kadang politiknya begini, kadang-kadang politiknya begini. Nah ini yang membuat publik itu punya respect dan tidak itu tergantung Betul. apa ya dinamika politiknya itu. Gelombang yang ada di KPK. Tapi insya Allah kalau kami di KPK akan istiqomah gitu kan ya untuk memberantas korupsi gitu ya. ini. Apapun yang ada sekali lagi karena kita penegak hukum, kemudian dia adalah pelaksana undang-undang ya, apapun yang ada di sana kita akan tidak akan pernah keluar dari situ lah kira-kira seperti itu. Bersama di samping masyarakat, tapi jelas bahwa semua harus dilakukan dengan kesadaran penuh, begitu ya. Makasih Pak Wawan karena udah sharing. Sama-sama. Thank you Mas Inu udah nemenin hari ini. Kita tutup hari ini dengan lagi-lagi menusuk tajam kata-kata dari Om Jody. Om Jody ini. Janji mulut manis, kursi empuk sudah dapat. Ngapain mikirin rakyat? Harta benda dikumpulkan, balik modal kaya raya, biarin rakyat sengsara. Bukan gosip, bukan berita murahan, inilah fakta dalam kehidupan. Mengapa rakyat selalu dibohongi? Berdiskusi sampai pagi tentang hati dan nurani, pura-pura suci. Ngomong soal penindasan, keadilan, ketimpangan, seperti jagoan. Bukan gosip, bukan berita murahan, inilah fakta dalam kehidupan. Mengapa rakyat selalu dibohongi? Bukan gosip, bukan berita murahan, inilah fakta dalam kehidupan. Mengapa rakyat selalu dibohongi?